Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roihatul Munawaroh dengan NIM 210103110005, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kelas PGMI-A. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan UAS mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran? Semoga kalian tetap semangat ya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan alam di sekitar kita. Sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mari kita lanjut ke pembelajaran. Oke, apakah kalian sudah tahu apa itu lingkungan alam? Kalau belum tahu, lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk akibat dari proses alam itu sendiri. Dan lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi lingkungan alam itu ada di sekitar kita. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari lingkungan alam yang ada di sekitar kita saja. Seperti itu ya. Nah, ini Ibu ada beberapa gambar tentang lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada apa? Sungai, ya betul. Yang kedua ada pantai. Yang ketiga ada bukit, dan yang terakhir ada hutan. Nah, keempat lingkungan alam ini ada di sekitar kita ya anak-anak. Jadi kita pelajari lingkungan alam yang ada di sekitar kita dulu, seperti itu. Nah, lingkungan alam itu pastinya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Untuk yang pertama itu manfaat dari sungai. Yang pertama itu sebagai sarana transportasi. Jadi sungai itu bisa digunakan sebagai alur transportasi. Kemudian yang kedua sebagai sarana rekreasi atau berwisata. Kemudian selanjutnya sungai itu bisa digunakan untuk mengairi sawah. Jadi sawah-sawah yang ada di sekitar kita itu diairi melalui sungai-sungai, seperti itu. Kemudian sungai itu bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Dan yang terakhir sebagai sumber mata air. Oke, itu tadi adalah manfaat sungai bagi kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya ada pantai. Nah, siapa di sini yang sudah pernah ke pantai? Pastinya sudah ya. Nah, pantai itu merupakan salah satu lingkungan alam. Nah, lingkungan alam yang berupa pantai itu manfaatnya bagi manusia diantaranya yang pertama sebagai destinasi pariwisata. Nah, kalian pasti tahu kalau di pantai itu pasti banyak pengunjung-pengunjung baik dari lokal maupun dari luar, ya kan? Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari pantai, yaitu sebagai destinasi pariwisata. Kemudian sebagai sumber mata pencaharian. Jadi orang-orang yang domisilinya di sekitar pantai itu mata pencahariannya di pantai loh. Seperti itu. Sebagai apa? Nelayan. Kemudian selanjutnya sebagai tempat budidaya. Nah, biasanya di pantai itu digunakan untuk budidaya ikan, kemudian kepiting dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada sebagai sumber pendapatan daerah. Jadi hasil dari membayar pariwisatawan yang membayar tiket masuk ke pantai itu menjadi sumber pendapatan daerah tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari hutan. Nah, hutan itu merupakan paru-paru dunia ya. Jadi kalau tidak ada hutan, dunia ini pasti tidak akan sesejuk sekarang, walaupun sekarang sudah berkurang kesejukannya ya. Selanjutnya manfaat dari hutan yaitu sebagai habitat hewan. Di hutan itu banyak sekali hewan-hewan yang berlindung di sana. Jadi kita harus benar-benar menjaga hutan agar habitat hewan itu tetap terjaga. Kemudian manfaat hutan selanjutnya yaitu penghasil oksigen. Jadi kita bernafas itu menggunakan oksigen ya. Dan hutan itu merupakan penghasil oksigen karena di dalam hutan itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan.
Kemudian yang terakhir, mencegah banjir dan tanah longsor, karena akar dari tumbuhan yang tumbuh di hutan itu menahan tanah agar tidak longsor dan sebagai penyimpan air ketika hujan, jadi tidak terjadi banjir seperti itu. Dan lingkungan alam selanjutnya itu ada bukit. Bukit itu bermanfaat bagi manusia juga. Bukit itu ada di sekitar kita, mungkin agak jauh tapi berada di sekitar kita yang bisa kita jangkau seperti itu. Nah, bukit itu bisa dijadikan sebagai destinasi wisata, kemudian bisa dijadikan sebagai daerah resapan air, kemudian bisa juga digunakan sebagai lahan perkebunan. Nah, perkebunan yang berada di bukit itu biasanya perkebunan teh, kopi, dan lain-lain. Seperti itu ya anak-anak. Nah, setelah kita tahu manfaat dari lingkungan alam yang ada di sekitar kita, kita harus benar-benar bisa menjaga dan melestarikan. Nah, bagaimana caranya menjaga dan melestarikan lingkungan alam yang ada di sekitar kita? Di antaranya yang pertama, tidak membuang sampah di sungai. Nanti kalau kita membuang sampah di sungai, aliran air sungai itu tidak akan berjalan lancar dan tersumbat, sehingga airnya itu meluap dan banjir meluap ke permukaan. Jadi kan tidak enak kan? Nah, itu kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Selanjutnya, melarang perburuan liar. Kemudian selanjutnya ada menanam pohon, tidak mencemari sungai, pantai dengan limbah, baik itu limbah pabrik maupun limbah domestik. Kemudian ada juga memisahkan antara sampah basah dan sampah kering, dan yang kering itu dibakar, yang basah itu bisa dipilah atau dimanfaatkan sebagai pupuk, seperti itu. Selanjutnya ada melakukan reboisasi hutan dan menghemat penggunaan air, serta yang terakhir menggunakan produk daur ulang. Nah, itu tadi beberapa cara untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Masih banyak lagi cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan alam seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu tadi, kalian ada latihan. Nah, ini harus kalian lakukan. Kalian harus memilih salah satu lingkungan alam yang ada di sekitar kalian. Terserah, bisa sungai, bisa pantai, dan sebagainya. Kemudian, deskripsikan lingkungan alam tersebut dengan ketentuan minimal 1 paragraf, nggak usah banyak-banyak, minimal 1 paragraf. Kemudian maksimal itu tidak terbatas, jadi kalian bisa berkreasi sekreatif mungkin, seperti itu. Kemudian tulis di buku tulis dan kumpulkan pada pertemuan depan. Jadi pertemuan depan ibu akan menanyakan hasil dari pekerjaan kalian, seperti itu ya anak-anak. Tolong dikerjakan dengan sebaik mungkin dan kalian harus percaya dengan kemampuan kalian, oke? Nah, berhubung sudah berakhir pembelajaran, marilah kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar. Berdoa akan ibu pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ibu ucapkan kepada kalian semua. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk tetap belajar dimanapun kalian berada. Sampai kapanpun kalian harus tetap belajar. Itu pesan ibu, tolong diingat ya.